Pak Haji Karim. Semasa hidupnya dikenal saleh, disegani, dan dihormati. Tapi begitu meninggal jasadnya menolak diangkat. Matanya terbuka, dan seluruh bola matanya hitam legam. Warga berusaha keras, tapi semua gagal. Lalu satu demi satu, rahasia masa lalunya terbongkar. Dosa lama yang selama ini terkubur muncul kembali. Apa yang sebenarnya terjadi pada jenazah Pak Haji Karim? Dosa apa yang menyebabkan jenazahnya tidak bisa dikuburkan? Di sebuah desa tenang bernama Sumberjati, pagi itu mendadak berubah jadi hari paling menegangkan sepanjang sejarah kampung. Bukan karena bencana alam, bukan pula karena keributan warga, tapi karena satu jenazah yang tak bisa digerakkan. Jenazah itu milik Pak Haji Karim, seorang tokoh yang dikenal luas, disegani, sering jadi imam masjid, dan bahkan pernah beberapa kali jadi ketua panitia kurban. Rumahnya paling besar di kampung. Jamaahnya paling banyak saat khutbah Jumat. Tapi pagi itu, rumah besar itu dipenuhi bisik-bisik. Warga berkerumun, menyaksikan satu keanehan yang tak pernah terjadi sebelumnya. 4 orang laki-laki dewasa sudah bersiap mengangkat keranda Pak Haji. Mereka membaca bismillah, menarik napas, lalu mulai mengangkat tandu itu. Tapi, tidak bergerak. Mereka mencoba lagi. 1, 2, 3, tetap saja diam. Seolah ada batu besar tertanam di bawahnya. Pak RT mulai cemas. Coba tambah 2 orang lagi. 6 orang. Semua mengerahkan tenaga. Tetap saja, tandu itu tidak bisa digeser sedikit pun. Bahkan alas tikarnya pun tak ikut bergeser. Suara gemuruh mulai terdengar. Bukan dari langit, tapi dari hati para warga yang mulai merinding. Apalagi saat tiba-tiba muncul suara kecil dari seorang nenek tua yang berdiri memeluk tongkat. Kalau jenazah tak bisa diangkat itu bukan karena berat tubuhnya, tapi karena dosanya yang mengikat. Semua mata menoleh padanya. Itu Mbah Sarimah, janda tua yang sangat jarang bicara. Warga mulai bergumam pelan. Sebagian istighfar, sebagian lagi melirik satu sama lain, seolah menyimpan sesuatu yang tak berani mereka katakan. Wajah Pak RT mulai tegang. Ia mendekat ke jenazah, membuka sedikit kain kafan bagian wajah. Dan di saat itu juga, udara di sekitar ruangan seperti menjadi beku. Mata Pak Haji terbuka. Bola matanya hitam pekat. Tak ada putih. Tak ada kelopaknya yang tertutup seperti biasanya pada jenazah. Hanya tatapan kosong hitam legam yang menghadap langit-langit rumahnya sendiri. Beberapa ibu-ibu menjerit kecil. Seorang anak pingsan di dekat pintu. Dan seorang remaja lelaki nyaris terjatuh saat mundur saking takutnya. Pak RT gemetar. Ia langsung menutup wajah jenazah kembali. Tapi rasa dingin itu tetap menusuk ke tengkuk. Pak RT, ini ada apa sebenarnya? Tanya seorang warga yang mulai panik. Tak ada jawaban. Hanya diam. Lalu Pak RT berkata pelan. Panggil Ustadz Mahfud. Cepat. Suasana makin mencekam. Bahkan burung-burung yang biasa berkicau di pohon depan rumah Pak Haji pun mendadak diam. Sekitar 1 jam kemudian, suara motor tua terdengar dari kejauhan. Bunyinya pelan, namun cukup jelas di tengah keheningan yang membungkam. Motor itu berhenti tepat di depan rumah Pak Haji. Di atasnya, duduk seorang lelaki sepuh, mengenakan peci hitam dan baju koko putih yang telah memudar warnanya. Dialah Ustadz Mahfud. Wajahnya serius. Ia turun tanpa banyak bicara, lalu langsung masuk ke dalam rumah. Warga memberi jalan. Di tangannya, ia membawa tas kecil berisi air doa dan mushaf tua yang selalu ia bawa kemana-mana. Begitu melihat suasana ruangan, Ustadz Mahfud menarik napas panjang. Innalillahi, benar seperti yang aku mimpikan, gumamnya. Pak RT menyambut dengan ragu. Ustadz, apa maksudnya? Sang Ustadz menatap wajah jenazah yang ditutupi kain kafan. Lalu berkata pelan, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu, ada seorang anak kecil, berpakaian lusuh, tubuhnya kotor, dan matanya penuh air mata. Ia berdiri di ujung tempat tidurku. Ia bilang begini. Ustadz Mahfud berhenti sejenak. Suaranya bergetar. Wajah-wajah di ruangan menegang menunggu kelanjutan. Orang itu tak boleh dibawa ke tanah sebelum meminta maaf padaku. Begitu katanya. Warga mulai berbisik-bisik. Suasana berubah menjadi tegang dan panas. Pak RT menelan ludah. Anak kecil? Maksudnya siapa? Ustadz. Ustadz Mahfud menatap seluruh warga yang berkumpul. Tatapannya tajam, namun penuh keprihatinan. Aku tidak tahu siapa anak itu.
Tapi dia yatim. Aku yakin. Dan aku yakin, ini bukan sekadar mimpi biasa. Ini peringatan. Sesuatu telah terjadi pada anak yatim itu. Karena Pak Haji. Beberapa wajah warga tiba-tiba pucat. Termasuk wajah Pak Dasuki, tetangga depan rumah Pak Haji, yang tiba-tiba menunduk dan tidak berani bicara. Bunyai Halimah, istri almarhum Kiai dari kampung sebelah, maju pelan. Dengan suara lirih, ia berkata, Saya tahu cerita ini. Tapi sudah lama sekali. Mungkin lebih dari 15 tahun lalu. Semua langsung menoleh ke arah Bunyai. Namanya Roni. Lanjutnya, seorang anak yatim piatu yang datang ke desa ini dulu. Ia lapar. Ia datang ke rumah Pak Haji minta makan. Tapi, suara Bunyai bergetar. Ia menahan tangis. Bukan diberi makan, tapi malah diusir. Bahkan disiram air got karena dianggap membawa sial. Warga terperangah. Ada yang menutup mulutnya karena terkejut. Ada yang mulai menangis perlahan. Ingatan yang sudah terkubur itu kini terbuka kembali. Setelah itu, Roni pergi. Dan tidak pernah kembali. Bisik Bunyai lirih. Pak Dasuki akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi tegas. Ia ditemukan meninggal. Di pinggir hutan. Kelaparan. Tubuhnya hanya dibalut baju sobek dan sarung tua. Tak ada satupun warga yang datang ke pemakamannya saat itu. Satu persatu, kepala warga menunduk. Tak ada yang menyangka. Dosa yang dilakukan bertahun-tahun lalu kini menagih balas. Ustadz Mahfud lalu berdiri di samping jenazah. Ia mengangkat tangannya, membaca doa panjang. Dan setelah itu, ia menatap jenazah dengan mata berkaca-kaca. Bila ini benar akibat kezalimannya terhadap anak yatim, maka jenazah ini hanya bisa tenang bila kita semua memohonkan ampun untuknya dan menyampaikan sedekah sebagai gantinya. Tiba-tiba, angin berhembus pelan dari jendela yang terbuka. Lampu gantung di langit-langit berayun perlahan. Suasana berubah sunyi. Semua orang terdiam. Dan wajah jenazah itu seperti makin pucat. Sorotan matanya tetap kosong, hitam, dan dalam. Tak ada yang berani bicara. Tapi semua tahu, malam ini bukan malam biasa. Menjelang maghrib, langit di atas desa Sumberjati berubah kelabu. Awan menggantung berat, seolah ikut menyaksikan kesedihan yang menggelayuti rumah Pak Haji. Warga belum beranjak. Jenazah masih terbujur kaku di ruang tengah, dan mata hitam pekat itu tetap terbuka, membuat siapapun yang menatapnya gemetar. Pak RT akhirnya meminta agar semua orang yang pernah tahu tentang almarhum dan Roni tetap tinggal. Ia merasa, malam ini, semua harus terbuka. Dosa yang disembunyikan tak boleh terus dikubur. Di ruang tamu, warga duduk bersila. Pak Dasuki membuka suara dengan berat hati. Aku dulu masih muda, sekitar 25 tahun lalu. Aku lihat sendiri, anak itu, Roni, datang ke rumah Pak Haji. Bajunya robek, badannya kotor, perutnya cekung karena kelaparan. Ia memohon-mohon di depan pagar. Pak Dasuki menelan ludah. Suaranya lirih tapi penuh penyesalan. Pak Haji tidak hanya menolak. Ia menyiramkan air comberan ke tubuh Roni, lalu mengusirnya sambil mengucap, "Pergi. Jangan bawa sial ke rumah saya." Seorang ibu-ibu lain yang duduk di pojok ruangan pun ikut bicara. Saya lihat Roni lari sambil menangis. Dia sempat terjatuh, tapi tak ada yang menolong. Bunyai Halimah menambahkan, besok paginya, tubuh Roni ditemukan di tepi hutan, dekat pohon bambu tua. Ia sudah meninggal. Tubuhnya dipenuhi gigitan serangga. Tak ada keluarga. Tak ada yang mengurus jenazahnya. Akhirnya dikubur diam-diam oleh Pak Imam Masjid Lama, itu pun tanpa kafan. Semua yang mendengar cerita itu terdiam. Ada yang mengusap air mata. Ada yang menunduk karena malu. Mereka sadar, bukan hanya Pak Haji yang berdosa. Mereka juga, karena membiarkan kejadian itu berlalu tanpa suara. Di luar rumah, angin malam mulai berdesir. Pohon-pohon bergoyang pelan, dan suara-suara jangkrik mendadak hilang. Seolah seluruh alam mendengarkan kisah sedih yang selama ini dikubur. Pak RT bangkit berdiri. Suaranya mantap, tapi penuh luka. Mulai malam ini, kita bertanggung jawab. Kita yang tahu, kita yang harus memohon ampunan. Untuk almarhum, untuk kita semua dan terutama, untuk Roni. Ustadz Mahfud menimpali. Malam ini, kita sholat berjamaah. Kita bacakan doa. Dan mulai esok pagi, kita kumpulkan sedekah.
Kita salurkan pada anak-anak yatim piatu. Sebanyak mungkin, semampu kita. Lelaki tua itu menunduk. Mungkin itu satu-satunya jalan agar ruh almarhum mendapat ampun dan jenazahnya bisa diterima tanah. Tiba-tiba, dari dalam ruang jenazah terdengar suara retak pelan. Warga menoleh. Salah satu kaki meja di dekat jenazah retak sendiri tanpa sebab. Lampu di langit-langit berkedip sebentar. Aroma seperti bunga Kamboja dan tanah basah tercium di udara. Semua menahan napas. Dan untuk sesaat, suara angin pun lenyap. Jenazah Pak Haji tetap terbaring. Tapi ketegangan di dalam rumah kian menebal. Seolah kemarahan yang terpendam puluhan tahun kini mulai menyelinap dari celah dinding dan lantai. Dan malam pun turun dengan dingin yang tak biasa. Malam itu, desa Sumberjati seperti kehilangan detaknya. Tak ada suara ayam, tak ada anjing menyalak, bahkan jangkrik pun bungkam. Langit gelap tanpa bintang. Awan hitam menggantung seperti gumpalan murka yang belum tumpah. Warga yang tinggal di rumah Pak Haji tak satu pun berani keluar dari ruang utama. Jenazah masih terbujur di sana. Matanya masih terbuka, hitam legam seperti lubang tak berdasar. Sorotnya kosong, tapi mengintimidasi. Seolah mengawasi siapapun yang lewat di hadapannya. Bunyai Halimah duduk bersila, membaca surat Yasin. Suaranya pelan namun mantap. Beberapa ibu-ibu mengikutinya sambil menahan isak. Di sampingnya, Ustadz Mahfud meneteskan air dari botol kecil berisi air doa ke tangan dan kaki jenazah. Tiba-tiba, lampu gantung di ruang tengah bergetar pelan. Bukan karena angin. Karena semua jendela tertutup rapat. Lalu dari arah luar rumah, terdengar suara ketukan, 3 kali. Perlahan, di dinding kayu sebelah barat. Tok, tok, tok. Pak Dasuki berdiri. Siapa itu? Tanyanya lirih. Tak ada jawaban. Ia berjalan pelan menuju arah suara. Tapi sebelum sampai, ketukan itu terdengar lagi. Kini dari arah belakang rumah. Tok, tok, tok. Pak Dasuki mundur. Wajahnya pucat. Ia kembali duduk tanpa berkata apa-apa. Jangan ditanggapi, bisik Bunyai. Itu bukan manusia. Ustadz Mahfud membuka surah Al-Baqarah dan membacanya dengan suara lebih lantang. Warga ikut memperkuat bacaan. Namun di tengah lantunan ayat itu, terdengar bunyi retakan dari bawah lantai bambu tempat jenazah terbaring. Krek, krek. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah. Tak terlihat, tapi terasa. Tanah seolah tidak ingin menerima tubuh itu. Lantai bergoyang perlahan, tapi cukup membuat warga merapat satu sama lain. Pak RT, yang sejak tadi hanya diam sambil memandangi wajah jenazah, tiba-tiba berdiri dan berkata tegas. Besok pagi, kita mulai sedekah. Kita kumpulkan semua. Untuk Roni, dan untuk anak-anak yatim lainnya. Ia menunjuk beberapa warga. Pak Munir, kamu keliling ke rumah warga ajak mereka berdonasi. Bu Asih, bantu siapkan makanan untuk pengajian. Malam ini, kita lanjutkan bacaan Quran sampai subuh. Semua mengangguk. Tak ada yang membantah. Karena mereka tahu, apa yang mereka hadapi sekarang bukan sekadar mayat yang tak bisa dikuburkan. Tapi sebuah dosa besar yang selama ini ditutup-tutupi. Kini membusuk dan menuntut pertanggungjawaban. Sebelum azan subuh berkumandang, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun yang ikut mengaji di pojok ruangan, tiba-tiba berdiri. Ia berjalan perlahan mendekati jenazah Pak Haji, lalu duduk di dekat kakinya. Namaku Roni juga. Ucap bocah itu pelan. Semua yang mendengar langsung membeku. Mata mereka tertuju pada anak kecil itu. Ustadz Mahfud menatapnya dengan gemetar. Siapa yang bawa kamu ke sini, nak? Tanya Pak RT perlahan. Tapi anak itu hanya tersenyum. Lalu memejamkan mata. Dan dalam hitungan detik, ia tertidur. Di situ, di samping jenazah, tak ada yang berani membangunkannya. Dan jenazah Pak Haji tetap memandang ke langit-langit. Tak berkedip, tak menutup. Matanya seperti lubang hitam yang tak pernah kenyang menelan rahasia. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar pucat. Kabut tipis menggantung di atas sawah desa Sumberjati. Udara dingin menusuk, tak seperti pagi biasanya. Tapi suasana di rumah Pak Haji Karim sudah mulai ramai. Warga berdatangan, sebagian membawa beras, pakaian layak pakai, dan sebagian lagi mengulurkan uang tunai ke dalam kotak amal yang diletakkan di serambi. Pak Munir dan Bu Asih sibuk mendata dan membagikan sedekah kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang dikumpulkan dari desa-desa sekitar. Tangis dan haru menyelimuti pembagian itu.
Banyak yang tak tahu kenapa mereka tiba-tiba dipanggil dan diberi sedekah. Tapi tidak ada yang menolak. Semua diterima dengan tangan terbuka. Ustadz Mahfud berdiri di hadapan warga. Suaranya mantap namun penuh keprihatinan. Sedekah ini bukan semata untuk kebaikan kita, tapi sebagai ganti permohonan maaf untuk dosa yang pernah dilakukan orang yang kini sudah tak bisa membela diri. Ia menunjuk ke arah jenazah Pak Haji yang masih terbujur di tengah ruangan. Semoga dengan ini, Allah beri jalan, agar almarhum bisa diterima tanah. Setelah pembagian selesai, warga mulai mempersiapkan prosesi pemakaman untuk kedua kalinya. Jenazah dikafani ulang. Tandu diperiksa. 6 orang pemikul kembali ditunjuk. Semua orang menahan napas. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Pak RT. 6 lelaki itu mengangkat keranda dengan perlahan, dan berhasil. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, keranda itu terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Warga bersorak pelan, haru bercampur tak percaya. Namun, saat baru sampai ambang pintu, tiba-tiba, keranda itu terlepas dari tangan-tangan mereka. Seperti terlempar oleh kekuatan tak kasat mata. Brak! Jenazah terjatuh kembali ke lantai rumah. Bukan hanya warga yang terkejut. Bahkan lantai tempat tubuh itu jatuh langsung retak memanjang. Seorang ibu-ibu berteriak histeris. Masya Allah, ini belum berakhir. Pak RT pucat pasi. Wajahnya menoleh ke Ustadz Mahfud yang sudah berdiri di dekat pintu. Kenapa? Bukankah sedekahnya sudah dibagikan? Ustadz Mahfud tak langsung menjawab. Ia menunduk. Wajahnya tampak gelisah. Lalu ia berkata lirih. Sedekah bisa meringankan. Tapi, bila yang disakiti tak memberi maaf, maka tak ada yang bisa membuka pintu bumi. Semua mata kembali menoleh ke arah bocah yang semalam tidur di samping jenazah. Anak itu kini sudah bangun. Duduk diam di pojok ruangan, memeluk lututnya, menatap ke arah jenazah dengan tatapan kosong. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya tajam, lebih dewasa dari usianya. Wajahnya seperti membawa kisah yang jauh lebih tua dari tubuhnya. Pak RT mendekatinya. Roni, kamu tinggal di mana? Anak itu tak menjawab, hanya menggeleng pelan. Pak RT melirik ke arah Ustadz Mahfud, berharap ada penjelasan. Tapi sang Ustadz hanya menunduk lebih dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari arah jenazah. Tangisan lirih. Suara anak kecil. Padahal tak ada siapapun di dekat tubuh itu. Semua warga menahan napas. Tangisan itu makin jelas. Lalu terdengar suara pelan. Dari arah mulut jenazah. Maafkan aku. Suasana mendadak hening mencekam. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berani bersuara. Pak RT akhirnya berseru. Kita belum selesai. Kita belum bisa menguburnya, sampai yang dizalimi memberikan maaf. Dan kali ini, bukan hanya udara yang terasa berat, tapi waktu, seolah berhenti di dalam rumah itu. Hari mulai bergeser ke siang, tapi rumah Pak Haji tetap gelap dan dingin. Bukan karena matahari tak bersinar, tapi karena bayangan ketakutan menggantung di setiap sudut. Tak satu pun dari warga berani meninggalkan tempat. Semua masih terpaku pada satu hal. Jenazah Pak Haji yang tak bisa dimakamkan, dan seorang bocah misterius bernama Roni, yang entah dari mana datangnya. Pak RT akhirnya duduk berhadapan dengan anak itu. Wajahnya lembut, tapi suaranya tegas. Roni, boleh Pak RT tahu, kamu tinggal di mana? Anak itu menatap lurus, lalu perlahan menjawab. Aku di bawah. Semua yang mendengar langsung saling pandang. Beberapa mundur perlahan, sebagian menutup mulut, menahan gemetar. Di bawah mana, nak? Tanya Pak RT pelan. Anak itu menunduk. Jemarinya menunjuk ke arah lantai tempat jenazah Pak Haji terbaring. Sontak suasana kembali tegang. Udara menjadi dingin. Dan dari sela-sela papan lantai, seperti ada suara desir pasir. Seolah tanah di bawah rumah itu sedang bergolak. Pak Dasuki, yang selama ini menyimpan rasa bersalah, mendekat. Ia duduk di samping anak itu. Roni, kamu tahu Pak Haji? Bocah itu mengangguk. Dia siram aku pakai air comberan. Suasana makin hening. Tak ada yang bisa berkata-kata. Tangis pelan terdengar dari beberapa ibu-ibu. Rasa sesal dan takut kini menyatu. Waktu itu aku cuma lapar, ucap Roni. Aku cuma minta makan. Tapi aku malah dilempar sandal, disuruh pergi, disiram air, lalu ditendang.
Ia berhenti. Matanya berkaca-kaca. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya sorot tajam yang mengguncang batin siapapun yang melihatnya. Ustadz Mahfud menunduk lebih dalam. Suaranya seperti bisikan. Ini bukan anak biasa. Ini adalah pesan dari Allah. Pak RT berdiri. Dengan suara lantang tapi bergetar. Ia berkata, Roni, maafkan kami. Kami semua salah. Kami diam saat kamu menderita. Kami tutup mata waktu kamu disakiti. Sekarang, tolong, beri maaf. Bukan hanya untuk almarhum, tapi untuk kami semua. Bocah itu tak langsung menjawab. Ia menatap wajah jenazah Pak Haji, lalu mendekat perlahan. Semua warga menahan napas. Ia berdiri tepat di ujung kaki jenazah, lalu berkata pelan, Aku lapar sekali waktu itu. Tapi sekarang aku sudah kenyang. Aku dingin, tapi sekarang sudah hangat. Aku sendiri, tapi sekarang banyak yang datang. Ia diam. Lalu dengan tangan kecilnya, ia menyentuh ujung kain kafan. Dan, untuk pertama kalinya sejak kemarin, kelopak mata jenazah Pak Haji perlahan tertutup sendiri. Warga menjerit kecil. Ada yang menangis histeris. Ada pula yang sujud di tempat. Tapi belum selesai. Karena detik itu juga, dari bawah rumah, terdengar suara keras seperti tanah longsor. Namun hanya terdengar dari dalam rumah. Groro! Lantai bergoyang. Ustadz Mahfud berteriak. Angkat jenazahnya sekarang. Cepat! 6 orang kembali mengangkat tandu. Dan kali ini, tubuh itu terasa ringan. Seolah tak ada beban sama sekali. Bahkan terlalu ringan untuk ukuran tubuh orang dewasa. Pak RT memimpin barisan. Semua bergerak ke arah kuburan. Warga berbondong-bondong mengikuti dari belakang. Tapi saat melintas di gang dekat pohon pisang, seseorang menyadari sesuatu. Anak itu, mana Roni kecil itu? Semua menoleh. Pak RT memutar tubuhnya. Matanya mencari ke sekeliling. Tak ada. Bocah itu hilang. Tak ada jejak kaki. Tak ada suara langkah. Seolah menghilang begitu saja. Pak Dasuki terduduk di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar. Dia bukan anak biasa. Dia datang bukan untuk menerima sedekah, tapi untuk membawa pesan. Dan jenazah Pak Haji, kini benar-benar diam. Wajahnya tenang. Tidak lagi pucat. Tidak lagi menyeramkan. Tapi suasana desa masih menyimpan getaran aneh. Karena belum semua terjawab. Dan belum semua termaafkan. Langkah demi langkah membawa jenazah Pak Haji menuju pemakaman desa. Matahari siang terasa redup. Tertutup awan abu-abu tebal meski belum mendung. Warga berjalan diam. Tak ada yang berani berbicara. Seolah setiap orang sedang membawa dosanya sendiri. Begitu sampai di pemakaman, liang lahat yang telah digali sejak kemarin kembali diperiksa. Ustadz Mahfud memimpin doa. Para penggali kubur berdiri di samping lubang, siap menerima jenazah. Semuanya berjalan pelan, hati-hati. Seolah siapapun tak ingin membuat kesalahan sekecil apapun. Tandu perlahan diturunkan. Wajah-wajah menegang. Ustadz Mahfud memberi aba-aba. Turunkan. Namun begitu tubuh jenazah menyentuh bibir liang lahat, tiba-tiba bumi berguncang. Tidak kuat, hanya sebentar. Tapi cukup membuat tanah di sekitar lubang itu merekah. Terdengar suara cerak halus dari dalam perut bumi. Beberapa batu nisan bergeser sendiri. Para penggali mundur. Salah satunya, Pak Sahroni, berteriak. Tanahnya nolak, Pak Ustadz. Tanah ini dingin, tapi bukan dingin biasa. Warga kembali panik. Bunyai Halimah beristighfar terus-menerus. Anak-anak kecil mulai menangis. Dan dari arah barat, awan mendadak menggulung cepat. Angin bertiup kencang menerbangkan dedaunan dan abu tanah dari lubang makam. Suara azan zuhur menggema dari masjid, tapi terdengar lirih dan bergetar. Pak RT mendekat ke liang lahat. Ia menatap lubang itu. Kenapa? Sedekah sudah dibagikan. Mata jenazah sudah tertutup. Ustadz Mahfud berdiri dengan mata tertutup. Bibirnya bergerak pelan membaca doa. Lalu ia membuka mata dan berkata, ruhnya belum dilepaskan sepenuhnya. Masih ada yang tertahan, bukan hanya karena menolak maaf, tapi karena hati yang sombong tak pernah bertobat. Ia melanjutkan, selama hidupnya, Pak Haji selalu merasa paling benar. Suka merendahkan orang miskin. Tidak pernah benar-benar menyesal. Tidak pernah minta maaf. Pak Dasuki menggigit bibir, lalu berseru. Aku tahu, beliau sering bilang kalau fakir miskin itu malas.
Kalau anak yatim cuma pembawa masalah. Dan dia pernah bilang, kalau bukan karena dia, desa ini akan rusak. Suara gemuruh terdengar pelan dari langit. Semua mata memandang ke atas. Awan semakin gelap. Beberapa tetes hujan mulai jatuh. Dan saat itulah, seekor burung hitam melintas rendah di atas liang lahat. Suaranya nyaring, berputar 3 kali, lalu hilang ke arah timur. Ustadz Mahfud menengadah. Itu bukan pertanda biasa. Ini ujian bagi kita semua. Siapa yang mau membantu membukakan pintu taubat bagi orang yang sudah mati, meski kita tahu dia sombong semasa hidup? Pak RT maju ke depan. Ia berdiri di sisi makam, menatap wajah warga. Kita semua pernah diam saat melihat Pak Haji menghina orang miskin. Kita semua pernah pura-pura tak tahu saat ada yang disakiti. Sekarang, waktunya kita bantu dengan doa kita. Bukan untuk membela kesalahan, tapi untuk meringankan beban yang tak mampu ia tebus sendiri. Warga terdiam. Lalu satu persatu, mulai membuka suara, membaca doa, mengucap istighfar. Sebagian menangis, sebagian berlutut di tanah. Dan saat bacaan itu bersatu, angin berhenti. Langit membuka sedikit cahaya. Burung-burung kembali berkicau dari kejauhan. Tanah di liang lahat tidak lagi bergetar. Udara terasa lebih ringan. Ustadz Mahfud mengangguk pelan. Bismillah, kita mulai penguburan. Tapi belum selesai. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki kecil di antara sela pepohonan makam. Langkah itu pelan, tapi tegas. Dan muncullah sosok bocah laki-laki, dengan baju lusuh, rambut kusut, dan mata hitam yang pernah mereka lihat. Roni. Padahal tadi pagi, dia hilang. Kini, dia kembali. Langkah kaki kecil itu membuat semua kepala menoleh bersamaan. Suara daun-daun kering terinjak begitu nyata di antara keheningan pemakaman. Bocah itu mendekat. Baju lusuhnya berkibar tertiup angin lembut. Wajahnya tetap sama, tenang, datar, tapi memancarkan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Roni, bisik Pak RT. Anak itu tidak menyapa siapapun. Ia langsung berjalan mendekati liang lahat, lalu berdiri di sisi jenazah Pak Haji yang belum diturunkan ke dalam kubur. Ustadz Mahfud mematung. Ia menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Sementara warga bergerombol mundur beberapa langkah, menahan napas. Roni menatap tubuh yang terbujur di depannya. Tatapan itu bukan marah, bukan dendam, tapi hening seperti laut yang diam sebelum badai. Aku nggak minta dia dikasih azab, ucap Roni pelan. Aku cuma pengen waktu itu dikasih makan. Itu saja. Suara lirih Roni mengguncang hati semua yang hadir. Seorang ibu-ibu di barisan belakang menangis keras. Tubuhnya gemetar. Beberapa lelaki menunduk, menutup wajah dengan tangan. Roni lalu berjongkok. Ia menyentuh ujung kain kafan Pak Haji. Suara tangannya mengelus pelan kain putih itu terdengar jelas dalam keheningan. Aku maafin. 2 kata itu terdengar seperti palu besar yang menghantam jantung semua orang. Hening. Tak ada suara. Bahkan angin pun berhenti berhembus. Tiba-tiba, dari dalam liang lahat, tanah yang sebelumnya tampak padat mulai melunak. Aroma wangi samar menyeruak. Tidak tajam, tapi cukup membuat dada terasa lapang. Pak RT memberi isyarat. Sekarang waktunya. Para penggali kubur kembali mendekat. Tangan mereka lebih mantap. Tubuh jenazah diturunkan perlahan. Tidak ada gangguan. Tidak ada guncangan. Tanah menerima tubuh itu seolah tak ada beban sama sekali. Dan saat jenazah sudah benar-benar berbaring di dasar liang, Roni berdiri. Ia menatap Pak RT. Aku nggak akan lama. Cuma mau pastikan dia nggak sendiri di sana. Pak RT bergetar. Roni, kamu sebenarnya siapa, nak? Roni tersenyum. Aku cuma anak kecil yang pernah lapar. Tapi Allah sayang sama anak kecil yang disakiti. Dia utus angin. Dia utus kita. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Roni berbalik badan. Langkahnya pelan menuju jalan setapak di tepi pemakaman. Pak Dasuki berlari kecil ingin menyusul. Tapi begitu sampai di tikungan pertama, Roni menghilang. Bukan lari, bukan bersembunyi, tapi benar-benar tidak ada. Seperti tak pernah ada. Ustadz Mahfud terduduk di tanah. Matanya basah, wajahnya mendongak ke langit. Dia datang bukan sebagai makhluk biasa. Dia datang untuk mengingatkan kita. Prosesi pemakaman selesai. Tanah ditimbun. Doa dipanjatkan.
Tidak ada batu nisan mewah. Hanya sepotong papan kecil bertuliskan nama, Haji Karim bin Marzuki. Tapi di hati semua orang, tertulis cerita yang jauh lebih besar dari itu. Dan desa Sumberjati tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Namun belum semuanya usai. Karena malam nanti, akan ada tamu lain yang datang. Dan kali ini, bukan membawa ampunan. Hari mulai gelap. Langit menggulung mendung hitam yang berat, seolah tak rela melepas matahari. Di desa Sumberjati, rumah-rumah mulai menutup pintu lebih awal dari biasanya. Tak ada anak-anak yang bermain di jalan. Tak ada suara tawa dari warung kopi di pojok desa. Semua diam, menyimpan getir yang masih belum habis. Di rumah Pak Haji yang kini telah kosong, lampu di serambi depan menyala redup. Tak ada lagi keramaian. Tak ada lagi bacaan doa. Hanya jejak-jejak sandal yang mengering di lantai, dan aroma bunga melati yang masih tertinggal di udara. Pak RT, Ustadz Mahfud, dan beberapa warga berkumpul di langgar kecil tak jauh dari rumah almarhum. Mereka ingin berjaga, berjemaah, dan tetap berdoa. Bukan karena takut, tapi karena firasat mereka belum selesai. Sekitar pukul 9 malam, angin dingin tiba-tiba masuk dari celah jendela. Lampu minyak yang menyala redup mulai bergetar. Lalu, dari arah pemakaman, terdengar suara langkah kaki. Pelan, berirama, dan berat. Tapi bukan langkah anak kecil. Langkah ini, seperti milik seseorang yang tertatih, diseret, dan penuh dendam. Pak RT langsung berdiri. Kalian dengar itu? Ustadz Mahfud mengangguk perlahan. Wajahnya menegang. Bukan suara hewan. Itu langkah manusia. Tapi bukan dari yang hidup. Warga mulai gemetar. Beberapa merapat ke tembok. Sebagian menggenggam tasbih erat-erat. Langkah itu berhenti tepat di depan langgar. Tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu kayu. Pak Dasuki melangkah maju, ingin membuka. Tapi tangan Ustadz Mahfud menghentikannya. Jangan dibuka. Siapapun di balik pintu itu bukan tamu biasa. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Angin dingin menerpa masuk, membuat lampu minyak padam seketika. Ruangan gelap. Hanya sisa cahaya dari celah-celah dinding yang membuat bayangan samar tampak di ambang pintu. Sosok itu berdiri. Tubuhnya tinggi, berjubah hitam, wajahnya tertutup kain. Tapi dari celah kain itu, satu bola mata hitam legam menyala. Bukan merah, bukan putih, hanya hitam, dalam, seperti lubang kematian yang tak punya dasar. Seseorang di sudut ruangan jatuh pingsan. Yang lain menjerit tertahan. Sosok itu tak bicara, hanya mengangkat tangan kanan, dan di telapak tangannya, ada luka membusuk. Bentuknya seperti bekas siraman air panas dan luka lama yang tak pernah sembuh. Lalu ia melangkah masuk perlahan. Langkah demi langkah. Langit-langit langgar bergetar setiap kali kaki itu menyentuh lantai. Dinding bambu mengeluarkan suara lirih seperti sedang menahan tekanan berat. Ustadz Mahfud membaca doa dengan suara tercekat. Ya Allah, lindungi kami. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Ia menoleh ke arah sudut ruangan, tempat Pak RT berdiri. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit, dan dari balik kain penutup wajahnya, terdengar suara berat, seperti 2 batu yang diseret bersamaan. Masih ada yang belum meminta maaf. Suara itu menggema di seluruh langgar. Bukan hanya terdengar di telinga, tapi masuk ke dalam dada, membuat napas sesak dan tubuh kaku. Sontak semua orang menoleh ke arah Pak RT. Tapi Pak RT menggeleng panik. Saya nggak pernah sakiti siapa-siapa. Sosok itu mengangkat tangan kirinya. Kali ini, telapak tangan itu menunjuk ke arah langit-langit. Dan, suara retakan terdengar. Dari atas, setetes air hitam jatuh ke lantai. Lalu satu lagi. Lalu banyak. Air itu berbau busuk. Pekat. Mengalir seperti darah yang membatu. Dan saat menetes ke tanah, ia membentuk satu tulisan samar. Hanya satu kata. Ibu. Pak RT tersentak. Wajahnya mendadak pucat. Ia mundur 3 langkah. Lalu tubuhnya goyah dan jatuh terduduk. Ustadz Mahfud langsung berseru. Pak RT, ada apa? Siapa yang kau sakiti? Pak RT menutup wajahnya. Suaranya bergetar. Dulu, waktu aku masih remaja, aku ikut Pak Haji mengusir seorang ibu yang datang membawa anaknya, minta tempat tinggal sementara. Tangis pecah di ruangan. Pak RT menunduk. Kami bilang mereka bau, miskin,
dan bawa kutukan. Kami siram air got ke mereka, dan kami bakar gubuk kecil yang mereka bangun di pinggir kebun. Warga terdiam. Tak ada yang menyangka. Pak RT mengangkat wajah. Ibu itu, kutu rambutnya banyak, bajunya kotor, anaknya diam saja, dan aku ikut membakar gubuk mereka. Sosok berjubah itu diam, lalu menoleh pelan, dan menghilang begitu saja. Tidak pergi, tidak menyeberang, hanya lenyap. Tapi di lantai, tulisan, "Ibu," itu masih ada. Tak hilang, tak mengering. Dan malam itu, tidak ada yang pulang. Mereka berjaga sampai fajar. Karena mereka tahu, azab belum selesai. Fajar menyingsing di atas langit desa Sumberjati. Tapi tak ada yang menyambutnya dengan semangat. Warga yang berjaga semalaman di langgar terlihat lelah, pucat, dan kehilangan kata-kata. Langit yang seharusnya membawa cahaya, justru tampak muram, tertutup kabut tipis yang dingin dan lembab. Tulisan, "Ibu," yang muncul dari air hitam semalam masih tampak samar di lantai langgar. Tak bisa dibersihkan, bahkan oleh air wudhu yang dicoba Pak Dasuki subuh tadi. Warga mengelilinginya, menatap dalam diam, seolah kalimat itu berbicara langsung ke dalam hati mereka. Pak RT duduk bersandar ke tiang bambu. Wajahnya lusuh, matanya sembab. Semalaman ia menangis, menyebut nama ibu yang dulu ia usir bersama Pak Haji Karim. Ia ingat betul bagaimana suara anak kecil itu menangis histeris ketika gubuk mereka terbakar. Tapi waktu itu, ia merasa bangga. Bangga telah menjaga kebersihan kampung dari yang dianggap beban. Kini, hatinya hanya penuh sesal. Ustadz Mahfud berdiri di tengah lingkaran warga. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Kita sudah melihat bagaimana azab datang, bukan hanya kepada yang bersalah, tapi kepada siapapun yang menutup mata. Ia menoleh ke arah rumah Pak Haji yang terlihat dari kejauhan. Rumah besar itu kini tampak seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Tak ada lagi kemegahan. Tak ada lagi rasa bangga. Yang tersisa hanya sunyi dan kenangan buruk. Hari itu, warga desa melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Mereka berjalan beriringan ke masjid. Lalu ke pinggir hutan tempat dulu Roni dan ibunya dibuang. Di sanalah, di bekas lahan yang dahulu dianggap kumuh dan hina, mereka mendirikan sebuah papan sederhana. Papan kayu itu bertuliskan, "Tempat ini saksi bahwa kezaliman akan dibalas, dan yang lemah akan dibela oleh langit." Roni dan ibunya, beberapa anak yatim yang menerima sedekah kemarin ikut hadir. Mereka duduk bersila di depan papan itu, membaca doa pelan. Tak ada yang tahu siapa nama asli Roni kecil itu. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tapi semua sepakat bahwa ia bukan manusia biasa. Saat matahari mulai meninggi, sebagian warga kembali ke rumah. Sebagian lagi tetap tinggal untuk membersihkan area dan menanam beberapa bunga di sekitar papan kayu. Pak RT berdiri paling akhir. Ia menatap ke langit, lalu berjalan pelan ke arah kuburan Pak Haji Karim. Di sana, ia berdiri diam, menatap nisan sederhana yang berdiri sunyi. Ia bicara sendiri, pelan. "Aku sudah minta maaf, Haji, tapi tanggung jawab kita terlalu besar untuk ditebus hanya dengan air mata." Lalu ia menunduk, meletakkan sehelai daun sirih di atas tanah, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah Pak Haji dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Beberapa orang bilang, setiap malam Jumat, terdengar suara anak kecil tertawa, lalu menangis, dari dalam kamar utara rumah itu. Tapi tak ada yang berani memastikan. Karena mereka tahu, beberapa kesalahan tidak butuh jawaban. Beberapa maaf hanya bisa dijawab oleh langit. Dan desa Sumberjati selamanya akan mengingat satu hal. Jangan pernah menyakiti mereka yang tak punya siapa-siapa. Karena saat dunia menutup mata, Allah akan membalas dengan caranya sendiri. Cerita selesai. Sahabat hikmah karomah yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa tidak ada kebaikan yang bisa menutupi kezaliman yang disembunyikan. Meski seseorang dihormati dan dipuji manusia, jika dalam hatinya ada kesombongan dan ia pernah menyakiti yang lemah, terutama anak yatim, maka langit tak akan diam. Pak Haji Karim, sosok yang tampak mulia di depan jamaah, ternyata menyimpan dosa besar terhadap seorang anak yatim piatu bernama Roni, yang dulu hanya meminta sesuap nasi. Sedangkan Pak RT Suraji, yang turut serta mengusir dan membakar gubuk seorang ibu miskin,
akhirnya harus mengakui dosa yang ia tutup puluhan tahun. Ustadz Mahfudz, sang alim dari desa sebelah, menjadi saksi bahwa kadang peringatan Allah datang bukan lewat badai, tapi lewat jenazah yang tak mau diam, atau anak kecil yang membawa pesan akhirat. Dan Bunyai Halimah, perempuan sepuh yang jujur mengungkap masa lalu, mengingatkan kita bahwa diam terhadap kezaliman, sama buruknya dengan pelakunya. Jangan pernah sepelekan doa anak yatim. Jangan remehkan air mata orang miskin. Karena di saat semua mata manusia tertutup, mata Allah selalu terbuka.